Ya halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 3. Ini awal masuknya mati. Setelah kita lakukan pengecasan menggunakan power supply ya, baterainya. Ternyata bisa nyala, kemudian setelah kita nyalakan nggak mau sampai menu ya. Di sini kayak ada pilihan menu reset ponsel atau apa seperti ini. Kita tunggu dulu sambil nunggu loadingnya ini ya. Sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, dan juga jangan lupa di share juga, di like biar makin oke lah ya. Oke, ini masih loading. Jadi pengerjaan dari HP yang rusaknya begini, kita prosesnya demikian. Nah intinya kurang lebih di video kali ini kita akan share masalah seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita salah eksekusi atau semacamnya lah. Intinya biar to the point atau on point, tepat sasaran intinya untuk pengerjaannya ya. Ini loadingnya lumayan agak lama, kita tunggu dulu. Nah ada tulisan reset ponsel, kalau kita klik itu nggak mau reset ya. Ada tulisan tadi keburu keklik ya, pas kita tunjukin kayak gini malah keklik. Jadi reset ponsel ini masih sama, intinya logo Mi lagi, Android dan sebagainya. Kemudian ya loading lagi seperti tadi, ada tulisan reset ponsel lagi dan seterusnya. Terus pengerjaannya seperti apa? Ini pertama kita lepaskan dulu baterainya. Yang pertama kita lakukan pengeflashan ya. Kita lakukan pengeflashan terlebih dahulu. Kalau di flash itu masih nihil, kita lanjut ke eMMC. Jadi itulah prosesnya ya, mungkin ya mudah-mudahan nggak sampai ke eMMC. Ini karena sebelumnya mati, jadi kemungkinan karena lama nggak dipakai. Ya ada kemungkinan juga firmware-nya itu error ya, atau software-nya itu korup. Jadi kita coba lakukan pengeflashan dulu. Kalau pengeflashan nihil, kita lanjut ke IC eMMC. Jadi IC eMMC itu yang seperti ini. Ini IC yang ini IC eMMC, yang ini CPU. Jadi ada kemungkinan keduanya juga, ada mungkin salah satu. Jadi kita coba lakukan pengeflashan terlebih dahulu, apakah ada hasilnya atau enggak. Nah seperti itu ya. Dan untuk pengeflashan kita enggak shoot semuanya ya, kita enggak proses-prosesnya enggak kita tunjukin semuanya. Nanti teman-teman yang pengen tahu proses pengeflashan nanti kita taruh di deskripsi ya. Untuk flashnya itu sama saja, cuma beda firmware-nya aja ya. Kita pakai Mi Flash, pakai itu kalau untuk Xiaomi ya. Touch point seperti ini dulu. Kita colokkan USB-nya. Ya, kita sudah selesai melakukan flashing ya, dan ternyata Xiaomi Redmi 3 ini ngeflashnya itu nggak pakai test point, malah nggak masuk ya firmware-nya, sampai tengah itu macet. Sampai beberapa kali kita coba pakai software apapun juga belum bisa maksimal hasilnya, dan ternyata suksesnya itu pakai UAT atau Uni Android Tool. Nanti linknya kita taruh di deskripsi ya. Sudah pernah kita share juga masalah Uni Android Tool ini, software gratisan juga. Dan di sini sudah kita flash menggunakan MIUI 9 dan alhamdulillahnya ini udah nyala ya. Jadi mudah-mudahan ini stop sampai di sini atau nggak ada masalah lain lagi ya. Kita flash, mudah-mudahan ini udah oke, nggak perlu lanjut ke eMMC. Ini kita lewati dulu semuanya. Kita setting ya.
Jadi kalau saya pribadi ya, itu misalnya eksekusi sebuah kasus itu kita awali dengan kasus yang paling ringan dulu. Jadi misalnya HP-nya itu mati, datangnya mati, itu kita lakukan pengecasan dulu. Pengecasan menggunakan power supply ya, udah pernah kita share juga masalah ngecas pakai power supply itu bagaimana tipsnya. Karena kalau HP sudah mati lama itu dicas langsung pakai USB itu nggak bisa. Dicas dulu pakai power supply, kalau masih nihil kita lanjut ke jalur baterainya, ini kita cek ada arusnya enggak, ada arus yang jalurnya itu ada semua atau enggak. Kemudian lanjut ke IC cas, ke kapasitor sekitar, kemudian baru lanjut ke IC power. Jadi nggak bisa langsung kita vonis ke IC power langsung, nggak bisa. Jadi ya takutnya dulu pernah mengalami juga, udah kita eksekusi ke IC power ternyata yang rusak cuma IC casnya. Jadi IC cas itu memang kalau secara logika itu nggak masuk hitung-hitungan mempengaruhi nyala enggaknya ponsel, tapi ternyata itu sangat mempengaruhi ya, entah bagaimana, karena saya sendiri autodidak ya. Jadi ternyata IC cas itu fungsinya bagi setrum dan itu berpengaruh ke supply yang masuk ke IC power. Jadi ya itu intinya berkesinambungan lah seperti itu ya. Jadi ini cuma selesai sampai flash saja. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, yang pertama lakukan itu di reset. Saran saya di reset dulu, dan ini sudah kita reset, kita tombol reset tadi ya, sudah kita reset tapi masih nihil. Karena di reset masih nihil, itu kita lakukan pengeflashan. Kalau di flash masih nihil, baru kita lanjut ke IC MMC ya. Itu eksekusi IC MMC harus pakai UV atau UV box ya. UV box sudah pernah kita share masalah UV box seperti ini. Harus pakai ini. Jadi ya agak berat lagi itu nanti. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye-bye.